Halo, apa kabar? Assalamualaikum, hadirin hadirat, excellencies, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam tayangan yang dijuluki sebagai Info A1. Nah, di dalam Info A1 ini, Om Wai akan berbincang-bincang dengan para pengambil keputusan, tokoh-tokoh masyarakat, figur-figur penting yang tahu betul tentang persoalan yang melingkupi dirinya, melingkupi peristiwa di sekitarnya, ya. Pokoknya sumber-sumber yang terpercaya, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk episode yang perdana ini, Om akan berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh yang menjadi penyintas COVID-19. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Muhammad Lukman Edy, MSI. Kita sebut saja Pak Lukman Edy. Beliau dulu adalah Menteri Percepatan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dan juga aktif di politik sebagai pernah menjadi pernah aktif di politik sebagai sekjen PKB dan sekarang beliau menjadi wakil komisaris utama PT Hutama Karya Persero, perusahaan BUMN yang mengurusi soal-soal infrastruktur, konstruksi dan seterusnya. Nah, Pak Lukman Edy ini menarik kita temui untuk kemudian kita tanyakan, ya kan, secara virtual apa saja peristiwa dan pengalaman beliau ketika menderita atau menjadi pasien penyakit COVID yang kabarnya sangat gawat, sempat masuk di ICU, sempat pakai alat bantu nafas dan seterusnya. Kita dengarkan bagaimana kisah-kisah yang beliau alami ya. Ya, ayo saksikan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Apa kabar Pak Lukman Edy? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi saya mau sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat yang menyaksikan acara ini bahwa Om Wai pada malam hari ini berkesempatan mewawancarai Dr. Insinyur Haji Muhammad Lukman Edy, MSI. Beliau dulu adalah Menteri Percepatan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu. Alumni Universitas Brawijaya Malang ini pernah menjadi Sekretaris Jenderal PKB dan sekarang menjadi Wakil Komisaris Utama dari PT Hutama Karya Persero, BUMN-nya pemerintah yang bergerak di bidang infrastruktur. Kebetulan Om juga ada di situ. Jadi Om Edy, kita panggilnya Mas Edy, Om Edy apa Kiai Edy atau Pak Edy atau bagaimana nih? Udahlah, apa aja abang. Begini Om Edy, ini sesama Om ini Om Wai ketemu sama Om Edy. Jadi gimana? Udah sehat betul ya sekarang ya? Ya, alhamdulillah sehat, tapi belum 100% fit seperti sebelum COVID. Jadi masih ada rasa-rasa sesak gitu ya kalau aktivitas terlalu banyak, kemudian terasa pegel-pegel di kaki gitu. Jadi belum 100% sebelum COVID. Dan ini agak lama untuk fit 100%. Oh iya. Jadi hadirat kenapa Om pilih Om Lukman Edy? Karena beliau alhamdulillah baru saja sembuh sebagai penyintas COVID-19 dan alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif bekerja seperti sedia kala sebagai Wakil Komisaris Utama Hutama Karya. Nah, di Pak Lukman Edy mungkin bisa di-share kepada seluruh audiens hadirin hadirat ini kira-kira awal mula itu gejalanya seperti apa Pak Lukman? Saya mungkin termasuk yang tanpa gejala ya. Oke. Terpapar oleh COVID itu baru saya ketahui sudah agak lama gitu, Jadi orang yang tanpa gejala itu menurut saya lebih berbahaya daripada orang yang langsung ada gejalanya gitu. Nah, ya. Tanpa gejala itu nggak kerasa kita ini COVID atau tidak. Tiba-tiba waktu itu panas badan saya langsung tinggi 38,5 derajat Celcius, langsung sakit dan ketika di rumah sakit positif, kemudian di ronsen dada paru-paru, ronsen torak, ternyata sudah terinfeksi oleh
virus COVID itu flag-flagnya 40%. Nah, itu kan berbahaya sekali kan. Waduh. Iya. Jadi Waktu itu keterangan di hasil medical recordnya bagaimana, Pak Lukman? Apakah ada CT apa itu ya? Angka semua, kalau saya termasuk semua, ada cek PCR, setiap hari PCR, setiap hari PCR gitu kan, untuk melihat apakah positif atau sudah negatif gitu. Kemudian setiap hari ronsen torak, ya, dada di ronsen, kemudian CT scan juga. Jadi semua, Om, semua pengecekan tentang tubuh saya itu dilakukan sakit. Karena terang Om Wai, saya termasuk penyintas COVID yang lumayan parah lah, Nah, flex di paru-paru saya itu sampai 40%, kemudian COVID-nya sih cepat negatif, tetapi sisa-sisa COVID, pasca COVID itu, flek-flek di paru-paru itu lama sekali pemulihannya, sampai dengan 2 bulan gitu ya. Iya. Halo. Jadi ya, COVID-nya kemudian dites, kemudian dari positif kemudian negatif, berapa hari itu Anda mengalaminya itu? 2 minggu sudah negatif. Oh, 2 minggu negatif ya. Tapi setelah itu masih ada flek-flek yang harus disembuhkan, berapa lama itu? Ya, setelah 2 minggu itu dinyatakan negatif benar itu kalau sudah 2 kali tes negatif gitu. Jadi 2 kali tes negatif. Iya. Swab pertama positif, swab kedua positif, atau swab pertama positif, swab kedua negatif harus diswab lagi. Jadi minimal 2 kali swab dinyatakan negatif baru benar-benar dinyatakan sebagai negatif. Nah, cuma pemulihannya saya lama banget, Om. Ya, karena paru-paru itu membersihkan paru-paru dari sisa-sisa COVID itu yang lengket di paru-paru, itu kata dokter seperti luka gitu, Om, kan ada parut-parut itu ya. Kalau kita kena luka, ada parut-parut. Nah, kan parut-parut itu di kulit kan enak, tinggal dikopek pakai kulit kan. Iya. Ini kan di paru-paru. Jadi parut-parut itu ada di paru-paru. Yang istilah fibrosis pasca COVID, istilah kedokterannya seperti itu. Nah, itu yang lama. Bermacam-macam obat untuk mengeluarkan sisa-sisa COVID itu yang berupa parut-parut yang ada di paru-paru. Nah, itu yang sampai bulan saya di rumah sakit. Iya. Berapa bulan? 2 bulan di rumah sakit ya? Nah, jadi kan kali pemulihan 2 bulan sama COVID-nya sendiri 2 minggu, baru 2 bulan setengah saya di rumah sakit, Om. Oh, iya. Nah, waktu itu masih ingat nggak parameternya ada CT apa gitu yang kemudian angkanya kalau rendah itu berarti banyak virusnya. Masih ingat nggak, Mas? Lupa saya itu, Om. Lupa saya. Detail-detail itu kadang-kadang bikin pusing juga. yang penting udah sehat ya. Nah, selama penyembuhan sisa-sisa masih ada flek di paru-paru itu yang masih Anda bilang 40% gitu ya. Itu pakai obat apa aja ya di terapi? Jadi kalau pada saat saya kena COVID itu kan 3 dokter ahli yang merawat saya. Ada ahli penyakit dalam, ada ahli paru-paru, kemudian ada ahli diri ya. Nah, tapi ketika saya sudah negatif, tinggal yang merawat saya itu dokter paru-paru. Ya, macam-macam obat. Ya, obatnya macam-macam. Jadi tapi alhamdulillah, karena ya kita memang pelajaran bagi kita semua lah ya, memang kita harus perhatian terhadap kesehatan yang pertama, yang kedua kita juga harus perhatian terhadap jaminan kesehatan kita dan keluarga kita. Nah, kalau kita tidak punya jaminan kesehatan, Om, itu kok mahal banget bayarnya, ya. Bayarnya dan obatnya juga mahal-mahal gitu. Iya, untungnya Pak Lukman nggak sampai jual-jual itu semua ya. Sudah ada cover, sudah yang cover. Dari
kita ikut asuransi kan, jadi asuransi lah yang ya. Ya Pak Lukman, bisa dilukiskan nggak atau digambarkan waktu itu segawat apa Anda menderita waktu itu? Sudah masuk ICU, ventilator dan seterusnya? Jadi saya dari luar kota ya, sebenarnya saya nggak tahu kenanya di mana, tapi sebelum saya ke Malang waktu itu, sebelum ke Malang sudah terasa ini kok agak aneh gitu ya. Pulang dari sakit, suhu 38,5, itu sudah langsung masuk ICU oleh rumah sakit. Hari pertama di ICU masih sadar, menurut keterangan perawat-perawat yang merawat saya sempat nggak sadar itu ya mungkin 1 atau 2 hari lah kira-kira seperti itu. Dan itu perawat-perawat itu agak parah Pak dibanding dengan pasien-pasien yang lain. Ya, tapi yang memang pantas untuk kita beri penghargaan adalah dokter dan perawat. Ya, dokter dan perawat itu pantas untuk kita berikan penghargaan. Karena ya nasib kita tergantung sama mereka. Ya, nasib kita itu ya selain tergantung kepada Allah SWT, Maha Pencipta, Maha Kuasa ya. Tapi petugas itulah yang merawat kita Pak. Kita nggak sadar, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka yang merawat. Dokter juga seperti itu. Terus tiap malam memeriksa kondisi yang Om Wai katakan tadi, CT kita setiap detik diperiksa, kemudian saturasi kita setiap detik diperiksa, tekanan darah kita setiap detik diperiksa, walaupun dia tidak megang badan kita, dipantau melalui monitor, tapi mereka sangat bertanggung jawab terhadap perkembangan kita menit per menit, ya. Itu yang menyelamatkan secara medis, yang menyelamatkan saya sehingga bisa sehat, ya, karena keseriusan petugas-petugas kesehatan itu yang siang malam ya tanpa lelah memantau menit per menit, karena memang COVID ini harus dipantau menit per menit Om. Ya, menit itu harus dipantau, monitor itu harus dilihat terus sama dokter dan sama perawat-perawat itu perkembangan kita, perkembangan gen kita, perkembangan CT kita itu kan menit per menit mereka memantaunya. Waktu itu ada masuk ICU sudah di ventilator segala macam ya? Tidak sampai ventilator sih, tapi oksigen, ya. Jadi selang oksigen masuk melalui hidung dan mulut. Iya, iya. Masuk ruang ICU, Mas? Di ICU ya, di ICU. Oke. Iya, iya. Jadi sebenarnya kunci sembuhnya itu di mana kira-kira selain nasib baik, alhamdulillah ya. Pertama kan perhatian dari petugas kesehatan itu, dokter, perawat setiap menit memantau perkembangan kita. Kalaulah mereka tidur saja misalnya 2-3 jam lewat nggak terpantau kondisi tubuh kita, itu lumayan membahayakan juga karena memang berubahnya itu cepat sekali. Melawan COVID berubahnya cepat sekali. Nah, terus yang kedua, tentu obat-obatan yang diberikan oleh dokter, ya, oleh dokter-dokter dan rumah sakit itu, obat-obatan tertentu ya. Nah, yang ketiga, Om, memang tergantung kita sendiri, ya, kesabaran kita, kemudian positive thinking kita itu dituntut. Makanya saya agak banyak yang dari flyer dari Kementerian Kesehatan, dari rumah sakit obatnya diberikan BCC. Terakhir itu selalu disebutkan sabar. Ya. Kok ada obat sabar gitu. Nah, di COVID ini ada obat sabar, Pak. Jadi kita melihat kondisi tubuh kita sendiri, mengikuti saran-saran dan perintah dokter dan perawat-perawat itu harus sabar. Karena hanya 2 bulan atau 2 minggu di rumah sakit itu kan sangat membosankan. 2 minggu itu sangat membosankan. Kita nggak ditunggu siapa. Nggak boleh main HP lagi ya, nggak boleh ya. Boleh main HP, ya. Nggak boleh dikunjungin keluarga. Aduh, ya. Dokter datang dalam keadaan tertutup semua, hanya mata doang yang kelihatan gitu kan. Misalnya kita dirawat di ICU, kadang ada yang lewat
korban baru, korban keluar, ada yang meninggal. Nah, itu kan kadang-kadang membuat kita menjadi nggak sabar, stres gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. itu ketika Oke. misalnya stres, tidak sabar, itu menurunkan imun tubuh kita. Ya, Hmm. lawan COVID yang sedang berjuang ini, ya, kan gitu. Jadi saya membenarkan banyak flyer yang muncul dari rumah sakit obat COVID itu ABCD, terakhir nomor terakhir selalu ada muat sabar. Nah, Wah, nah, ngomong-ngomong sampai sekarang masih minum obat, Mas? saya sudah nggak ada obat lagi. Ah, Eh, apa namanya, sudah hampir 1 bulan ini nggak makan obat sama sekali. Obat terakhir memang obat mengeluarkan dahak dalam paru-paru. Itu obat. Jadi Oh. sebenarnya disuruh batuk oleh dokter, kita disuruh batuk, Om. Jadi bukan berbahaya, enggak. Justru kita disuruh batuk, dikasih obat supaya kita batuk. Oh gitu ya, justru ya. Mengeluarkan sisa-sisa mayat-mayat COVID lah kira-kira dari paru-paru. Iya, Jadi kita iya. disuruh. Nah, sampai sekarang tetap menjaga protokol kesehatan ya, bukan mentang-mentang sudah selesai COVID nggak akan ketularan lagi. Belum tentu ya, atau bagaimana, Mas? Ya, kalau menurut dokter sih, karena saya pengobatan cukup komprehensif ya, karena ada obat kimia, obat medis gitu ya. Saya donor darah plasma, ya, jadi semua obat-obat untuk melawan COVID itu diberikan oleh baik itu obat pil apa segala macam, infus maupun plasma darah, 5 plasma darah 8 tabung itu ya. Nah, dan hari ini saya sudah diperiksa oleh dokter bahwa saya juga boleh digunakan darah saya untuk memberikan donor kepada korban-korban COVID yang lain gitu. Oh, untuk plasma kovalensi ya? Kalian itu. Nah, terus sekarang ya karena tidak ada, tapi tetap harus menjaga kesehatan memang. Ya, sekarang rasanya gimana, Mas? Masih ngos-ngosan nggak atau bagaimana? Bedanya kehidupan sekarang ya setiap hari ngelihat saturasi, melihat gitu kan, melihat darah, suhu tubuh gitu. Dan suhu kalau sudah 37 derajat, nah itu warning. Jadi belum 38, tapi kalau sudah 37, kan bedanya suhu normal dengan warning itu kecil sekali, Om. Biasanya suhu normal 5, 36,6, begitu naik 7 warning, itu imun tubuh berarti sedang menurun. Terus kita gitu kira-kira. Itulah antisipasi, di samping ya olahraga harus dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh. Ya, selain itu asupan selain obat, asupan apa lagi yang Anda harus makan dan minum ini? Kalau sekarang saya sudah nggak makan obat sama sekali, tapi kalau karena saya alat ukur kan lengkap lah, pasca COVID ini saya ukur, ada tekanan darah, ada saturasi, ada tubuh. Nah, begitu misalnya agak mengkhawatirkan, saya makan vitamin. Ya. Oh, siap-siap ya vitamin ya. Vitamin standby. Memang terbukti begitu vitamin, imun tubuh meningkat, saturasi meningkat gitu. Kemudian olahraga. Jadi kalau saturasi menurun, saya keluar rumah, olahraga, jalan sana kemari, pulangnya sudah mulai lagi ya, seperti itu. Oh, mantap. Nah, Anda Mas Edi Pak Lukman Edi ada komorbid nggak? Nggak ada, Om. Oh, nggak ada ya? Alhamdulillah di umur 50 tahun ini hampir tidak ada penyakit. Ya, saya tidak diabetes, saya tidak darah tinggi, saya tidak kolesterol, ya. Tapi memang dapat penyakit langsung parah, Om, langsung kena COVID. Jadi jangan yang merasa bukan komorbid terus kemudian terbebas dari serangan COVID ya. Ini Mas Lukman justru apalagi yang komorbid ya kan? Iya. Iya. Baik, Pak Lukman Edi. Agak overweight. Overweight itu ya menurut dokter karena overweight banyak lemak. Nah, virus itu agak suka nempel di lemak-lemak katanya. Wah, ini baru tahu nih. Jadi boleh aja nggak komorbid, tapi kalau overweight juga bahaya. Banyak lemak
Virus demen itu nempel di lemak gitu ya. Baik Pak Lukmanedi, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi seluruh teman-teman kita yang menyaksikan acara ini dan hadirin-hadirat dimanapun mereka berada. Terima kasih. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.